Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Project Was yang beranggotakan saya Ahmad Dia Wilhab dengan NIM 21010385 dan teman saya Arif Budi Suryono dengan NIM 21010390. Bahwa video ini dibuatkan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Moh Muhtarom, SE, Eskom, Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Terima kasih. Di sini kami membuat aplikasi rental mobil. Untuk yang pertama, kita buat database terlebih dahulu. Database di sini kami buat dengan nama DB Rental. Di dalam database, kita membuat tabel. Terdapat 4 tabel, yaitu tabel admin, tabel mobil, tabel pelanggan, dan tabel transaksi. Untuk yang pertama, kita buat tabel admin. Untuk tabel admin, terdapat struktur tabel. Yang pertama ada ID admin, yang kedua ada nama admin, yang ketiga email, dan yang keempat password. Untuk tabel kedua yaitu tabel mobil. Untuk tabel mobil, di strukturnya terdapat yang pertama ada ID mobil dengan jenis cat, yang kedua ada merek mobil dengan jenis varcat, yang ketiga ada warna dengan jenis varcat, yang keempat ada tahun dengan jenis varcat, yang kelima ada nomor polisi dengan jenis varcat, yang keenam BBM mobil dengan jenis varcat, yang ketujuh harga sewa dengan jenis integer, dan yang ke-8 status dengan jenis chart. Untuk tabel yang ketiga yaitu tabel pelanggan. Di dalam tabel pelanggan terdapat struktur tabel. Yang pertama ID pelanggan dengan jenis chart, yang kedua NIK dengan jenis chart, yang ketiga nama dengan jenis varcat, yang keempat tempat lahir dengan jenis varcat, yang kelima tanggal lahir dengan jenis varcat, yang keenam jenis kelamin dengan varcat, yang ketujuh alamat dengan jenisnya varcat, dan yang ke-8 nomor telepon jenis varcat. Untuk selanjutnya tabel transaksi. Di dalam tabel transaksi terdapat struktur tabel. Yang pertama ada ID transaksi dengan jenis cat, yang kedua ID pelanggan dengan jenis cat, yang ketiga ID mobil dengan jenis cat, yang keempat tanggal sewa dengan jenis varcat, yang kelima tanggal kembali dengan jenis varcat, yang keenam ID admin dengan jenis cat, 7 harga sewa dengan jenis integer, dan ke-8 ada lama dengan jenis integer, 9 ada tanggal pengembalian dengan jenis varcat, 10 keterlambatan dengan jenis integer, yang ke-11 ada denda dengan jenis integer, yang ke-12 ada status pengembalian dengan jenis varcat, yang ke-13 ada catatan dengan jenis varcat. Setelah membuat tabel, kita langsung membuat ODBC untuk mengoneksikan dari pemrograman visual ke database yang kita buat. Untuk ODBC ini kita tambahkan add. Selanjutnya kita pilih MySQL ODBC 8.0 ANSI driver. Selanjutnya kita pilih finish. Dan karena kita sudah membuat ODBC-nya, jadi kita langsung ke konfigurasi ODBC. Untuk data source name-nya kita buat nama DB Rental underscore mobil. Untuk portnya kita buat localhost, untuk usernya root. Selanjutnya kita memilih database yang akan kita gunakan. Kita menggunakan DB Rental.
Selanjutnya kita tes terlebih dahulu apakah ODBC terkoneksi dengan database. Jika terkoneksi, connection successful. Kita pilih OK. Ya, untuk selanjutnya kita akan membuat form 1, yaitu form home. Untuk form home ini kita beri nama form 1. Di dalam form 1 ini terdapat menu login, keluar, menu mobil, ada menu pelanggan, menu transaksi. Di transaksi terdapat transaksi sewa, transaksi pengembalian, dan yang terakhir ada form cetak. Di form cetak ada data mobil, form cetak data pelanggan, dan data transaksi. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan form 1 home. Di sini kita membuat import sistem data ODBC untuk mengoneksikan ke database. Kita buat public class form 1. Di sini kita ibaratkan con. Kita tuju di ODBC connection, DR ke ODBC data reader, DA ke ODBC data adapter, DS ke dataset, DT data table, dan CMD ODBC comment. Selanjutnya kita membuat subkoneksi untuk mengoneksikan ke database yang telah kita buat tadi. ODBC yang kita buat tadi dengan nama dbrental_mobil. Selanjutnya kita buat private sub form 1 load. Di sini kita buat picture box 1 untuk menampilkan gambar mobil ini. Untuk selanjutnya kita buat private sub mobil truk strip menu item. Di sini untuk menampilkan form mobil ini kita buat form mobil.show. Untuk menampilkan form pelanggan kita buat form pelanggan.show. Untuk selanjutnya di sub keluar kita end untuk keluar dari menu home. Untuk selanjutnya di private sub transaksi kita buat form transaksi rental.show untuk menampilkan form transaksi. Selanjutnya di form private transaksi pengembalian, form pengembalian.show untuk menampilkan form transaksi. Selanjutnya di sub data mobil toolstrip menu item, di sini berguna untuk mencetak data mobil. Untuk yang di sub data pelanggan, di sini berguna untuk mencetak data pelanggan, yaitu select from TB pelanggan, order by ID pelanggan. Untuk selanjutnya private sub data transaksi, di sini digunakan untuk mencetak transaksi yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagian login. Untuk login kita menuju ke form login. Untuk tampilan login seperti ini, terdapat username dan password, dan juga button menu login. Untuk codingannya, di sini kita buat import sistem data ODBC juga untuk mengoneksikan ODBC ke database. Kita buat public class form login, dan kita buat variabel untuk mengoneksikan ODBC ke database. Kita buat subkoneksi dengan nama sama tadi, dbrental_mobil. Untuk selanjutnya di button login ini kita buat username.text. Apabila username dan password tidak diisi, maka message box akan menampilkan username atau password tidak boleh kosong. Dan kita buat
koneksi select from TP admin where nama admin dengan username dan password yang telah kita buat di database tadi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan form mobil. Untuk form mobil, tampilan form mobil seperti ini. Terdapat ID mobil, merek mobil, warna, tahun, nomor polisi, BPM mobil, harga sewa. Dan terdapat button tambah, ubah, batal, simpan, hapus. Dan juga ada button pencarian merek mobil. Untuk codingannya sendiri di form mobil, kita sama membuat seperti tadi, import sistem data, kita buat public class form mobil. Selanjutnya kita mengoneksikan ke ODBC di parental underscore mobil, dan kita buat sub simpan dan for koneksi untuk mengoneksikan ke database, yaitu insert into TP underscore mobil dengan value ada ID mobil, merek, warna, tahun, nomor polisi, BBM, harga. Selanjutnya untuk query-nya, message block data berhasil disimpan. Jika terdapat kekeliruan, maka message block akan menampilkan data gagal. Untuk sub tampil, kita select from underscore tb underscore mobil order by ID mobil. Untuk selanjutnya form mobil load kita buat tampil. Dan untuk sub hapus, di sini apabila data mobil yang kita hapus, maka akan menampilkan message mobil sub. Apakah Anda yakin mobil dihapus? Kita pilih OK, maka akan berhasil menghapus data mobil. Untuk selanjutnya di sub save, simpan, kita buat simpan dan juga tampil. Terus selanjutnya di sub selesai, kita buat close. Dan untuk ditambah, kita membuat ID mobil, merek mobil, warna, tahun, nomor polisi, BBM, harga, dan ID mobil untuk tambah. Selanjutnya untuk di sub cari, di sini cari digunakan untuk mencari merek mobil yang ingin kita cari, yaitu dengan koneksi select from TP underscore mobil where merek mobil like mobil yang kita cari dan cari. Untuk selanjutnya di data bit view 1, di sini digunakan untuk pembatalan apabila kita melakukan inputan data mobil yang akan dibatalkan. Untuk sub ubah di sini berguna untuk mengubah data mobil yang akan kita ubah, yaitu dengan mengupdate TP underscore mobil set merek mobil. Dan apabila data berhasil, maka akan message box menampilkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di menu pelanggan. Di menu pelanggan, untuk tampilannya seperti ini. Terdapat ID pelanggan, NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Dan juga sama tadi terdapat juga ada button tambah, button ubah, button batal, simpan, dan hapus. Dan juga terdapat tombol pencarian untuk mencari nama pelanggan yang ingin kita cari.
Untuk codingannya di form pelanggan, sama kita buat import sistem data ODBC. Dan kita membuat variabel untuk mengoneksikan ODBC ke database. Selanjutnya kita membuat subkoneksi sama tadi dengan nama db rental underscore mobil. Untuk menyimpan data yang kita isikan, yaitu dengan insert into TP pelanggan dengan value sesuai form yang kita isikan, yaitu ID pelanggan, NIK, nama, tempat lahir, tanggal, jenis kelamin, dan alamat, dan nomor telepon. Jika data berhasil, maka akan muncul data berhasil, dan jika gagal, maka message box akan menampilkan data gagal. Untuk menu ubah di sini kita menggunakan update TP underscore pelanggan, set NIK, nama, tempat lahir, tanggal, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Sama, jika data berhasil, maka message box akan menampilkan data berhasil, dan jika gagal, maka message box menampilkan data gagal tersimpan. Untuk di button batal, kita mengetikkan ulang ID pelanggan, NIK, nama, tempat, tanggal lahir, tanggal, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya untuk hapus, kita untuk di subhapus data grid view 1.item. Di sini apabila kita memilih data yang ingin kita hapus, maka akan muncul message box Anda yakin menghapus data dengan ID pelanggan yang kita pilih. Selanjutnya jika kita memilih OK, maka message box menampilkan data berhasil dihapus. Untuk di tombol pencarian nama pelanggan, kita membuat data grid view 1.row.clear. Di sini kita membuat ODBC data adapter select from TP pelanggan where nama like cari.type. Dan apabila gagal, maka message box akan menampilkan data gagal. Untuk selanjutnya di sini ada menu transaksi. Nah, transaksi itu ada dua, transaksi sewa dan transaksi pengembalian. Transaksi sewa itu ada form transaksi rental. Nah, di sini itu ada tanggal sewa, tanggal kembali, dan lain sebagainya sampai ke total bersih, bayar, dan kembali. Kemudian pada codingannya, di sini seperti biasa ada subkoneksi untuk mengkoneksikan ke database, kemudian subtampil untuk menampilkan datanya. Nah, hanya di sini button 3 itu untuk menampilkan form ketersediaan barang atau memindah ke form ketersediaan barang. Button 3 itu ada di sini. Ini itu ada juga form data pelanggan dojo, atau ini untuk menampilkan data pelanggan ketika diklik. Hanya ini adalah bertujuan untuk mengambil nilai tanggalnya saja ketika kita merubah tanggal sewa dan tanggal kembali. Nah, nanti otomatis akan mengisi ke lama sewa. Nah, kemudian di sini kita ibaratkan n harga itu sebagai integer, n lama integer, dan n total itu single. Nah, n harga kita akan berubah ke integer, yaitu harga sewa.type,
Kemudian yang lama sell the text, dan yang total itu kita ganti single n harga kali n lama. Nah, nanti total teksnya akan otomatis merubah data dari n totalnya. Kita nanti otomatis juga merubah data atau mengisi data ke total underscore bersih text. Kemudian kita akan koneksikan ke database. Nah, nanti akan insert atau memasukkan data ke tabel transaksi. Nah, jika berhasil nanti akan menunjukkan message box, yaitu menyimpan data berhasil. Dan nanti jika gagal menyimpan data gagal. Dan juga ada button 2 untuk close. Nah, selanjutnya itu untuk mengisi tabel, maksud saya teks box kembali secara otomatis, atau nanti ketika total bersihnya sudah muncul, nah kita ingin memasukkan mau bayar berapa, nanti akan otomatis kembalinya juga berapa. Kemudian selanjutnya itu ada form transaksi pengembalian. Nah, ini adalah form pengembalian. Di sini ada ID transaksi, ID admin, nama admin, dan lain sebagainya. Nah, kita akan berikan kodenya. Seperti biasa, sini juga ada subkoneksi dan subtampil. Nah, bahasan 3 itu untuk menuju ke form daftar transaksi. Nah, ini juga untuk menampilkan tanggal, merubah tanggal, dan untuk mengambil data tanggalnya saja. Misalkan tanggal 10, maka nanti yang diambil value-nya itu 10. Nah, ini denda teks. Nah, dendanya otomatis 100.000. Jika terlambatnya 2 hari juga 100.000. Maksudnya ada sub tambah klik underscore klik. Di sini juga untuk mengupdate transaksi, di mana set pengembaliannya juga tanggal pengembalian. Nah, ketika nanti message book-nya berhasil, maka datanya juga berhasil diupdate. Jika nanti message book-nya menyimpan data gagal, maka nanti gagal untuk menyimpan data. Di sini juga ada total denda, total bayar, dan jambalannya berapa. Nah, di sini ketika kita mengklik tombol simpan, nah nanti dia akan update ke tabel transaksi, kemudian set status pengembaliannya menjadi kembali. Kemudian dan juga nanti juga update ke tabel mobil, set status menjadi 1. Karena mobil untuk set status 1 itu artinya mobil tersedia atau bisa dirental. Nah, jika status mobilnya 0, maka mobil tidak tersedia atau tidak muncul. Kemudian di sini ada menu cetak. Menu cetak itu ada 3, data mobil, data pelanggan, dan juga data transaksi. Nah, di sini ada report untuk cetak data mobil atau cetak data mobil. Kemudian di sini juga ada pelanggan dan juga untuk transaksi. Nah, kita pertama ke menu cetak mobil. Menu cetak mobil akan dibuka ke report mobil. Report mobil datanya ada di sini. Nah, di sini kita akan menampilkan ID mobil, merek mobil, warna, tahun, nomor polisi, BBM mobil, dan juga harga sewa. Kemudian yang di form cetak pelanggan itu akan ke report pelanggan. Di sini ada ID pemilik, NIK, nama, dan lain sebagainya sampai nomor telepon. Ini ada report transaksi.
Konversasi ini ada edit transaksi sampai status pengembalian. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya akan mendemokan aplikasi rental mobil ini. Nah, di sini kita akan harus login terlebih dahulu sesuai dengan database yang ada. Tadi ada username-nya adalah kami, kemudian password-nya adalah nama. Tapi login maka passwordnya salah, kita masukkan kembali. Nah, ternyata nama username salah. Nah, login berhasil. Nah, kita akan menuju ke form 1 atau menu utamanya. Ini ada login, mobil, pelanggan, transaksi, dan data. Nah, pertama kita ke menu mobil. Nah, misalkan kita mengisi data mobil. Kita masukkan, misalkan kita kasih merek Panca, warnanya adalah putih, tahunnya itu 2017. Nanti setelahnya itu ada misalkan 200.000. Nah, kita simpan. Nah, berhasil data, menyimpan data berhasil. Nah, kita cek apakah tadi mobil apanya sudah Nah, di sini sudah muncul mobil Avanza yang baru kita update. Di sini kita juga bisa mencari merek mobil yang ingin kita perlukan gitu. Misalkan kita mau mencari Honda Jazz, kita saja Jazz dan kita cari, maka Honda Jazz. Nah, dia akan menampilkan mobil Honda Jazz. Atau mungkin kita mau merubah data dari salah satu data mobil. Misalkan kita mau mengganti warna Pajero, kita bisa klik pada ID-nya, kemudian kita ganti saja warnanya menjadi hitam misalkan. Nah, kita ubah, kita simpan, dan mobil Pajero berubah menjadi hitam. Nah, selanjutnya kita akan ke data pelanggan. Di sini form data pelanggan juga masih sama gitu. Kita masukkan datanya ke 6. Namanya adalah seperti tanggal tempat lahirnya adalah Surakarta, dan kita cari tanggal lahirnya misalkan untuk suami kita laki-laki, alamatnya adalah tes. Kita simpan. Nah, setelah kita simpan dan kita cek apakah supir sudah masuk. Dan ternyata supirnya sudah masuk. Dan juga di sini juga ada ubah untuk merubah data salah satu pelanggan. Nah, kita juga bisa menambah atau kita menambah data baru ya. Selanjutnya di sini ada transaksi sewa. Nah, misalkan kita mau menyewa mobil, kita kasih tanggal hari ini, kemudian kembalinya adalah besok. Nah, kita klik ID pelanggannya. Tadi namanya adalah
Putri. Baik, kita pilih. Dan isi transaksinya adalah T008. Kita pilih mobil yang ingin kita rental. Yang kita pilih rental Avanza. Kita bisa milih yang hitam dan putih. Kita pilih yang hitam. Nah, di sini juga otomatis harga semanya masuk. Dan lama semuanya ini otomatis juga. Misalnya kita ganti 2, di sini tanggal kembalinya otomatis berubah sendiri. Nah, ketika kita klik tambah, nah di sini total bayarnya otomatis dihitung, yaitu 800.000. Kemudian kita bayar, misalkan uangnya 1 juta, dan juga kembali berapa banyak 200.000 ini sudah muncul. Nah, kita ingat-ingat tadi adalah Avanza warna hitam atau ID mobilnya M002. Kita coba, karena sudah dirental, seharusnya ID mobil untuk Avanza yang berwarna hitam itu sudah tidak tersedia. Kita coba cek mobil Avanza hitam. Nah, di sini yang tersedia cuma Avanza yang putih. Selanjutnya kita ke transaksi pengembalian. Nah, di transaksi kita pilih transaksi yang tadi ini. Ini adalah transaksi yang belum selesai. Kita bisa pilih. Kemudian misalkan tanggal kembali seharusnya ini tanggal 12. Nah, kita mengembalikannya misalkan tanggal 13, otomatis kita terlambat 1 hari, dan di sini dendanya otomatis akan terinput sendiri, yaitu 100.000. Kita masukkan catatannya yaitu terlambat. Dan kita tambahkan data beras disimpan, dan kita harus membayar denda sebesar 100.000. Kita bayar. Di sini pengembaliannya 0. Kita simpan karena mobil sudah dikembalikan. Kita cek apakah mobil yang mobil Avanza hitam tadi sudah tersedia kembali. Mungkin kita ke ID mobil dan cari Avanza. Nah, Avanza hitam telah kembali dan tersedia lagi. Kemudian ketika kita ingin mencetak datanya, pertama kita bisa mencetak data mobil. Nah, kita klik saja data mobil tadi. Nah, di sini kita tinggal melihat data apa saja yang ingin kita cetak. Kemudian di sini juga ada data pelanggan, kita juga bisa mencetak data pelanggan. Ini adalah daftar data pelanggan yang sudah terdaftar. Dan juga yang terakhir itu adalah data transaksi. Nah, di sini ada data transaksi yang telah dilakukan atau terinput ke database. Oke, mungkin cuma itu saja presentasi dari kelompok kami tentang aplikasi rental mobil mobil Spade di rental ini. Semoga informasi yang kita berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.